Rukun yang kelima. Ar-rukunul khamisu rukun yang kelima itu rukuk. Wa huwa lugatan al-inhina. Menurut bahasa adalah membongkok. Wa syar'an inhinaul musalli bila inhinasin. Membongkokkan orang yang sholat tanpa disertai seperti kelakuan orang malas. Inhinas bihaisu tanalu rahatahu rukbataihi. Sehingga kedua lututnya yang sholat, kedua lutut orang yang sholat mendapatkan rehat, mendapatkan istirahat tenang pada waktu rukuk tersebut. Di sini inhinas kita jelaskan. Nah, inhinas itu adalah maksudnya ayyutaqti'a ajizatahu wa yarfa'a rasahu wa yuqaddima sadrahu wa huwa haram. Hukum itu adalah haram. Apa maksudnya? Menundukkan pantatnya, merendahkan pantatnya, dan mengangkat kepalanya dan memajukan dadanya. Itu adalah kelakuan rukuk orang yang diharamkan. Jadi menundukkan pantat, mengangkat kepala dan memajukan dada kita. Nah gitu. Itu adalah kelakuan rukuk orang haram. Warajulur raqihu jafa mirfaqah kama yusawwi zahrahu wa unuqah. Di dalam kitab disebutkan seseorang yang rukuk adalah memisahkan sikunya dan meratakan belakangnya dan lehernya. Ini garis besar aja dulu. Nah wajib sama semalam tuh. Nah jadi babnya tuh supaya kita tahu kan ada gambaran. Yang ulun padahkan di sini atau ulun terangkan di sini, yang ulun jelaskan di sini ini sekedar yang wajibnya dulu. Nah, jadi detail bagaimana takbiratul ihram, detail bagaimana rukuknya, bedanya rukun dengan sunnah-sunnah di dalam rukun ini garis besarnya aja dulu disebutkan. Jadi meranggangkan dua sikunya dan meratakan belakangnya dan lehernya. Jadi leher dan belakang rata. Ada kurang bahari itu, andaikan telur itu ditaruh di belakang itu kada gugur baik, kada jatuh telur itu, saking ratanya. Yang detailnya, dan ini adalah sunnah yang kada merusak keabsahan sholat kita. Ini disebutkan yusannu fir ruku'i, dan disunatkan di dalam rukuk. Ini dari 220 halamannya sampai 243. Ini bab-bab tentang sunnah-sunnah, mendetail secara detail bagaimana cara rukuk yang benar. Dan disunatkan di dalam rukuk itu maduz zuhri wal unuqi, membentangkan, meluruskan, meratakan belakang dengan leher. Ini saja belakang. Ini leher, kepala. Kan antara belakang dengan leher itu rata. Ini bukan kepalanya kayak ini tertungak, bukan kepalanya tertunduk. Nah itu jangan. Jadi sama antara belakang dan leher rata. Ini kan rata. Wanas musa kaihi fakhizaihi, dan meluruskan batis tulang kering lutut ke bawah, dari lutut ke bawah. Meluruskan batisnya dan pahanya. Paha itu diluruskan. Nah, itu yang sunatnya. Ini ada kayak ini Pak. Nah ini. Nah ini kan lurus. Harus lurus. Nah lurus. Meluruskan paha dan batisnya. Wa tafriqu bainahuma biqadri shibrin, dan menjarangkan, memisahkan antara keduanya, antara betis yang kanan dengan betis yang kiri itu dengan jarak sejengkal. Bukan kayak ini. Bukan rapat. Wa kashfuha, dan membukanya. Wa tafriqul asabi tafriqan wasatan, dan ini jari-jarinya tuh direnggangkan pertengahan, bukan seperti ini dan bukan dirapatkan, pertengahan aja. Nah, kita di pertengahan. Bukan seperti ini, bukan di kayak ini. Pertengahan aja.
dan menghadapannya ke kiblat. Nah, ini kiblat arahnya. Nah, kiblat menghadapannya ke kiblat. Wa fathu basarihi, dan membuka matanya. Ketika rukuk membuka mata, jangan berkijim. Wa ayyujafiyar rajulu mirfaqaihi an jambaihi, dan meranggangkan seseorang yang sholat tersebut sikunya dengan giganya ini direnggangkan. Ada nuka ini ada. Nah, ini kan renggang nih. Kalau bengkok kan hampir kesampuk nih. Jadi ranggang apa diluruskan. Dan perutnya dengan pahanya. Jangan ini. Dan memandang ke tempat sujudnya. Pandangan kemana? Ke tempat sujud, bukan ke kaki. Terkadang mau ke kaki kena pokok jarigat, pokok panjang. Jadi pandangan ketika sholat pun pandangan ke tempat sujud. Watar bukab dirasihi, dan meninggalkan menundukkan kepalanya yang tunduk. Kemudian wazikril maksur, dan berzikir ketika rukuk itu berzikir yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, pertama syarat rukuk ada 6. Yang pertama sah rukun sebelumnya daripada rukun-rukun sebelumnya. Yang kedua tidak bermaksud kecuali untuk mengerjakan rukuk. Bisa disebutkan contohnya, falau hawali sujudi tilawatin masalan faja'alahu ruku'an lam yakfihi. Andaikan seseorang itu membaca surah berkenaan tentang sujud atau sujud tilawah seperti subuh Jumat, wa sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim hum la yastakbirun. Itu kan kita sujud tilawah namanya. Nih kita nih sujud tilawah, mau melaksanakan sujud tilawah langsung sujud. Bukan sujud rukun, tapi sujud tilawah. Kenapa membaca sujud tilawah? Karena di situ ketika ada surah yang berkenaan dengan sujud, maka disunahkan kita sujud. Nah, kebetulan hari Jumat, ketika kita mau sujud tilawah, di pertengahan mau sujud, kada jadi. Padahal niatnya hendak sujud tilawah, dijadikannya rukuk. Nanti kan anak sujud dari kan, hum la yastakbirun Allah. Di sujud aturannya dijadikannya rukuk. Allah, niatnya pertama mau sujud tilawah, rupanya berubah pikiran atau kenapa Allah rukuk aja gantinya. Nah, rukuk aja gantinya kalau alasan, padahal niatnya anak sujud tilawah. Nah, jadi tujuannya itu maksudnya anak sujud tilawah dijadikannya rukuk. Nah, itu kada sah anu sembahyangnya. Rukuknya itu kada sah. Pamilah, rukuknya itu kada sah ketika niatnya mau mengerjakan sujud tilawah. Yang ketiga tumakninah. Syaratnya adalah tumakninah. Tumakninah sekadar membaca subhanallah, berhenti tenang sekadar membaca subhanallah. Jangan seperti dalam hadis salatnya orang seperti salatnya ayam mematuk matuk beras. Nah, karena ayam itu kan ada batu makninah nih, tok udahlah. Nah, itu kan batu makninah. Jangan seperti salatnya orang yang seperti ayam makan umpan, memakan beras. Kayak yang ada batu maninah contohnya Allahu Akbar. Itu kan batu maninah. Yang batu maninah kayak apa? Allahu Akbar. Nah, itu batu maninah sudah sekedar membaca subhanallah. Subhanallah berapa atau sedetik lah. Subhanallah. 2 detik lelah. Subhanallah. 1, 2 gitu lah. Yang keempat tumakninahnya dengan yakin. Apabila ragu, apakah aku tadi bertumakninah atau kada? Apakah rukukku tadi tumakninah atau kada? Maka sholatnya tidak sah. Harus yakin. Tadi bertumakninah kada aja. Nah, itu ragu kada boleh.
Yang kelima, menunduk atau membungkuk seperti keadaan rukuk yang kita jelaskan sebelumnya tadi. Yang keenam, jangan infinas. Nah, dijelaskan tadi apa itu infinas. Yang tadi kepala betungak, buritnya diturunkan, dada dimajukan tadi itu seperti itu. Nah, itu kada sah. Rukun yang keenam, al-i'tidal. Nah, itu tadi itu i'tidal. Syaratnya itu ada 6. Yang pertama, sah rukun sebelumnya sama. Yang kedua, tidak menyengaja yang lain kecuali untuk i'tidal. Yang ketiga, tumakninah di dalam i'tidal. Ketika i'tidal itu harus tenang, berhenti sebentar sekedar membaca subhanallah. Nah, ini contohnya. Sami Allahu liman hamidah Allah. Nah, itu tumaknya di mana? Membetakkan tumakninahnya di mana? Beda nah. Sami Allahu liman hamidah Allah. Nah, gitu kan? Terkadang ini Sami Allahu liman hamidah Allah. Nah, itu kan ada tumakninahnya telah. Jadi perhatikan. Walaupun sedetik, 2 detik kayak itu nah. Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu berhenti nih. Berhenti. Allah anjar banyak anjar apa? Sujud. Ini kalau ada apanya, kalau ada tenangnya, kalau ada tumakninahnya sama sekali. Nah, ini perhatikan nih. Kita perhatikan. Tangannya pun jangan bergerak kita. Nah, bergerak bisa bergerak, cuman ada jeda sedikit sebentar. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini kan ada nih begininya ada walaupun kayak ini. Ada walaupun kayak ini. Macam-macam nih kan. Sami Allahu liman hamidah dari belakang tangan. Sami Allahu liman hamidah ada di muka. Nah, ini lurus banget. Nah, bagus lurus banget. Sami Allahu liman hamidah. Kita sudah berhenti sebentar. Nah, itu namanya tumakninah. Kemudian yang keempat, tumakninah dengan yakin. Yang kelima, tegak lurus belakangnya. Ini ada nang kayak juga. Mungkin tuha pengelola sakal baik aja bang. Mungkin sini tuha. Jadi kata lurus. Memang tuha aja sedian. Ada orang tuha. Sami Allah liman hamidah. Allah. Nah, mana lurusnya di mana gitu? Itu tuha orangnya pak. Satu orangnya mungkin tuha sedian, mungkin kata lurus sedian. Nah, Sami Allah liman hamidah. Allah. Kalau kita sigar awak anu dia masih ya dirusakkan awak kada apa? Kan dirusakkan. Sami Allah liman hamidah. Allah Akbar. Iya, bang yang bancap-bancap tuh bang sudah. Jadi pastinya bancap-bancap tuh sudah. Selalu pada terperhatikan lagi bacaan-bacaannya, gerakan-gerakannya. Yang keenam, tidak memanjangkan lebih dari zikir yang disyariatkan. Allah yutawwilahu ziyadatan ala dzikril masyru'i fihi wa qadril fatihati. Fa in zada ala dzalika batalatis sholatu illa tidala rakaatil akhirah fala yadurru tatwiluhu li'annahu mahallul qunut fil jumlati. Jadi tidak memanjangkan lebih dari zikir yang disyariatkan. Dan qadar al-Fatihah kata Bapak, sekadar membaca Fatihah itu paling lama sudah sekadar membaca al-Fatihah. Atau zikir yang disyariatkan apa? Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Ada juga Rabbana walakal hamdu. Aku takon urujar Rabbana lakal hamdu ka Rabbana walakal hamdu. Nah, itu sama, boleh aja dua-duanya. Boleh Rabbana lakal hamdu, boleh Rabbana walakal hamdu. Kalau panjang lagi apa? Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Itulah mau ketahui adalah itu zikir yang disyariatkan. Jadi jangan lebih pada itu, jangan terlalu panjang. Kecuali i'tidal rakaat yang terakhir subuh. Itu kan panjang, kenapa sebabnya? Karena baca kunut ya Allah, baca kunut. Itu boleh panjang karena baca kunut itu tempatnya membaca kunut.
Kemudian rukun yang ketujuh atau sujud 2 kali. Wa huwa lugatan at-tatamunu wal mail, artinya miring. Ya kan? Miring. Condong, miring. Sujud kan? Wakila al-khudu' wa tadallul. Ada yang mengatakan bahwasanya sujud itu artinya adalah khudu'. Khudu' itu temannya khusyuk. Khudu' itu bukan sekadar hati yang ingat Allah, tapi juga tubuh itu tenang. Kada bahasa Banjarnya tuh kada gerasa gerusuh. Mun kada gerasa gerusuh tuh kada khudu' namanya. Napa-napa kadi gawe, napa-napa kadi kulimingi. Dengan nakima dikulimingi. Itu kada khudu' namanya. Ada rumah lapangan aja, mata kolam paling itu kada khudu' namanya. Tadallul itu artinya menghinakan diri. Siapa yang mulia? Siapa? Allah. Itulah tempat sujud. Makna sujud itu menghinakan diri. Yang mulia hanya Allah Subhanahu wa taala. Syar'an wad'ul musalli jabhatahu ala musallahu. Menurut syariat atau menurut pengertian syara, meletakkan orang yang sholat dahinya atas tempat sholat atau sajadah. Syurutus sujud tis'atun. Syarat sujud itu ada 9 perkara. Yang pertama ayyasiha ma qablahu, soh rukun yang sebelumnya. Yang kedua alla yaqsida bihi gairahu, tidak bermaksud yang lain kecuali untuk sujud. Yang ketiga ayat ma'inna fihi, tumakninah, sama tumakninah. Yang keempat antakuna tumakninatu yakinan, yakin aku ini batu makninah. Kalau ragu tadi kayak Pak, aku tadi sujud batu makninah kada. Nah itu kada salah semuanya. Kemudian ayat juga ala sab'ati a'dha'in, sujud atas 7 anggota. Jadi di dalam sujud itu harus dengan sujud dengan 7 anggota. Apa? Yang pertama dahi. Dahi ini wajib terbuka. Kada boleh kayak baik. Nah, kayaknya boleh. Kita tutup, ketika sujud tertutup pada saat sembahyangnya. Ibu-ibu mungkana bujur-bujur dari hati. Makanya mungkana talongkongnya. Wabutunil yadaini, dan dua telapak tangan. Berapa sudah? 3 anggota sujud. Warukbataini, dan 2 lutut. Berapa? 5 anggota. Wabutuni asabi'ir rijlaini, dan telapak jari-jari kaki. Telapak jari kaki. Berapa anggota? 7 anggota. Nah, jadi jangan sujud itu nang kayak ini. Batis jangan kayak ini. Bercaget jangan. Jadi kayak nah gitu. Telapak jari kaki, telapak jari kaki. Jangan kayak ini juga. Nah itu. Jadi harus kayak ini. Batis kita, kaki kita. Atau jangan kayak ini. Yang kayak hantak duduk antar sujud. Siap dan ini duduk antar sujud, jangan. Harus kayak ini. Paham jalan lah. Nah itu 7 anggota. Namun yang kayaknya apa? Jadi dari melengkung kita. Biasanya melengkung. Jangan berdiri, jangan kayak ini. Kaki kita. Itu amun yang kayaknya kan 5 anggota sujud aja. Cuman kalau ini sunat aja hukumnya. Ini sujud sunat hukumnya. Di telapak itu ada bapak, telapak ini ada bapak. Lintuh bagiannya harus tertutup. Nah kalau dahi ini wajib hukumnya. Yang keenam, antakuna jabhatu maksyufatan, hendaknya dahinya itu terbuka. Nah sama tadi, dahinya yang wajib di antara 7 anggota itu dahi yang wajib terbuka. Yang ketujuh, alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Janganlah sujud atas sesuatu yang bergerak dengan geraknya. Seperti ujung sorban. Ini ujung sorban. Ya sorban ada ujungnya apa lah? Ini ada ujungnya nih. Sini kan ujungnya di sana.
dilihat itu ada ujungnya. Nah ini sujud di sini kan. Nah sujud ini ujung sorbannya ini tak ke sini di sujudnya. Nah itu kalau sah. Nah ibu-ibu nih, ibu-ibu nang kanannya nang kanannya penggal setengah. Kan ada lurus lah. Ada yang lurus, ada yang penggal tengah hilang. Nah, Pak, nang penggal tengah ya Pak. Ini hati-hati, ibu bisa yang sering kok terjadi. Ini kan gitu pula, nih, nah duanya kan endrok lah, rok, kayak rok karena itu nah. Nah biasanya kayak ini tangan nyala. Nah, mau sujud nih kan, Allahu Akbar. Nah ini, kada sah gue, jangan ini jangan disujudi. Nah itu makanya kan bagus yang dia lurus, katanya bagus yang lurus. Ini jangan disujudi. Atau ulun kan nih, ulun dipakai nih, pakai apa namanya sorban. Nih pakai sorban ulun, Allahu Akbar. Nah ini kan sah, karena ini bergerak dengan gerak kita. Apalagi pokoknya apa yang melekat di tubuh kita, yang bergerak dengan tubuh kita jangan disujudi. Yang ya dua lagi, irtifau asafilhi ala a'alihi, yaitu mengangkat bawahnya atasnya. Maksudnya apa? Mengangkat sini pantatnya atas ke kepalanya dan bahunya. Jadi apa? Dahi kepala di bawah, bahu di bawah, pantat di atas. Bejungging. Kesembilan, at-tahamulu bira'sihi. Nah ini yang penting juga. Yang terakhir ini yang penting. At-tahamulu bira'sihi, beban. Kepalanya harus ada beban. Atau apa? Berat, betikin lah. Biasa betikin, berat. Bihaisu law sajada ala qit'ati qutnin lang kasabat. Sekira apabila sujud di sini kapas, apabila kita sujud di kapas, niscaya kapas itu apa? Berlubang. Kapas itu limik apa? Limik. Yang lah betikin, bukan betikin bener juga Bang. Artinya apa? Berat, kepala itu memang berat. Ini ada bebayaan aja. Nah itu kan sah. Jadi kepala memang ditaruh, kepala itu memang berat. Dikit jualan tuh, andaikan ada agar-agar, ini agar-agar hancur agar-agar tuh, kan agar-agar lama lah. Nah itu apa namanya syarat 9 syarat di dalam melaksanakan sujud, itu diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab.